Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Tini Wahyuni. Saya mahasiswa di Stikes Karya Kesehatan Kendari angkatan 2017 jurusan S1 Keperawatan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan kritis dengan trauma abdomen. Sebelumnya kita masuk ke definisi, saya akan menjelaskan dulu tentang anatomi fisiologi abdomen. Di sini kita bisa melihat gambar. Jadi dinding abdomen terdiri dari beberapa bagian, diantaranya itu ada kulit, ada fascial superficialis, ada lemak, ada otot, ada fascial transversalis dan juga parietal peritoneum, di mana posisi abdomen ini berada antara toraks dan juga pelvis menurut Moore 2014. Pada abdomen terdapat 4 kuadran yang dibagi dari bagian midline dan juga transubumbilical menurut Paski. Bagian pertama itu ada bagian kanan atas, terdapat hepar dan juga kantong empedu. Bagian kedua, bagian kiri atas, terdapat gastrik dan limfa. Bagian ketiga, bagian kanan bawah, terdapat cecunum ascending colon and usus kecil, dan bagian terakhir itu bagian kiri bawah terdapat descending colon and sigmoid colon and usus kecil. Kemudian kita beralih ke definisi. Apa sih penjelasan dari trauma abdomen ini? Jadi trauma abdomen ini didefinisikan sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan juga pelvis, meliputi organ peritoneum dan daerah retroperitoneum yang diakibatkan oleh luka tumpul ataupun luka tusuk. Kemudian untuk etiologinya, menurut Hudak dan Galou 2001 dia membagi 2 penyebab. Ada paksaan atau akibat benda tumpul, ada juga trauma tembus. Untuk paksaan atau benda tumpul ini biasanya disebabkan akibat kecelakaan, kekerasan fisik, pukulan, jatuh akibat berkendaraan, baik itu motor maupun mobil, kemudian cedera akibat berolahraga, dan masih banyak yang lainnya, di mana trauma ini tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Sedangkan untuk trauma tembus ini, dia adalah trauma dengan penetrasi langsung ke peritoneum karena disebabkan akibat benda tajam, baik itu tusukan ataupun tembakan. Kemudian kita masuk, ini ada contoh gambar dari trauma tumpul. Bisa dilihat, ini bagian abdomennya, ini memar-memar dan juga ada luka goresan. Kemudian di sini ada luka tembakan untuk trauma tajam dan juga luka tusukan dan robekan juga ini. Kemudian kita beralih ke manifestasi klinis untuk trauma abdomen. Gejala yang dapat dirasakan pasien ketika mengalami trauma abdomen ini bisa berupa nyeri, tenderness, pendarahan gastrointestinal, hipovolemik, dan adanya iritasi pada peritoneum. Untuk pemeriksaan pada abdomen ini harus dilakukan secara per sistem, mulai dari infeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi. Kemudian Hudak dan Galou juga mengemukakan tanda dan gejala trauma abdomen itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada nyeri, ada darah dan cairan, ada cairan atau udara di bawah diafragma, bisa juga mual muntah sampai terjadinya penurunan kesadaran. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang akan diberikan untuk trauma abdomen ada 2. Yang pertama itu USG. USG ini dilakukan untuk melihat apakah di bagian dalam organ-organ vital itu terdapat cedera, baik itu sobekan ataupun pecah. Kemudian kita CT scan untuk lebih memastikan cedera-cedera di bawah abdomen.
Kemudian kita lanjut ke penata laksanaan medis. Di sini ada 6 bagian. Yang pertama itu ada abdominal paracentesis. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah di rongga peritoneum itu terdapat pendarahan dan juga merupakan salah satu indikasi untuk melakukan tindakan laparotomi. Kemudian ada pemeriksaan laparoskopi, ini untuk mengetahui apakah di bawah apakah penyebab langsung dari trauma abdomen ini. Kemudian kita bisa melakukan pemasangan NGT untuk memeriksa cairan yang keluar dari dalam lambung. Kemudian jika diperlukan kita lakukan juga intubasi untuk pemasangan NTT. Kemudian untuk mencegah terjadinya infeksi akibat trauma abdomen ini kita bisa memberikan obat antibiotik dan juga yang terakhir kita bisa melakukan laparotomi. Kemudian kita masuk ke asuhan keperawatan pasien trauma abdomen. Untuk pengkajiannya ada 3 bagian. Yang pertama itu ada biodata. Mungkin jelas kalau di biodata itu pasti kita mengambil identitas klien dan juga penanggung jawab. Kemudian di riwayat kesehatan itu ada keluhan utama, biasanya ini keluhan awal ketika masuk rumah sakit. Kemudian riwayat kesehatan sekarang itu penyakit yang diderita. Kemudian ada riwayat kesehatan yang lalu, ini penyakit-penyakit yang pernah dialami di masa lalu. Ini kita lakukan ini sangat penting untuk mengetahui jangan-jangan pasien ini sebelumnya pernah sakit hepatitis, kemudian kita langsung pegang dan belum sembuh, itu kan bisa beresiko untuk kita. Kemudian yang ketiga itu pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik ini dia terbagi menjadi 2, ada pemeriksaan secara head to toe, ada juga pemeriksaan secara per sistem. Kemudian kita masuk ke diagnosa. Di diagnosanya saya mengambil 2 diagnosa. Diagnosa awal saya itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik disebabkan oleh trauma tumpul ataupun tajam. Untuk SLKI-nya saya mengambil tingkat nyeri, sedangkan untuk psikinya saya mengambil manajemen nyeri. Kemudian untuk diagnosa pendukung saya mengambil ansietas berhubungan dengan prosedur pembedahan ditandai dengan pasien gelisah, takut, gugup, gemetar, dan wajah tegang. Untuk SLKI-nya saya mengambil tingkat ansietas, sedangkan untuk psikinya saya mengambil terapi relaksasi. Terima kasih, itulah materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila di penjelasan saya itu kurang ataupun kata-kata saya ada yang salah. Saya sangat mengharapkan kritik, saran. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa like ya. Bisa dikomen juga di kolom komentar, di-share ke semua sosial medianya, baik di Twitter, Instagram, ataupun WhatsApp. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.